Ini saudara, visual yang Anda saksikan di layar kaca adalah visual dari kantor DPP Partai Nasdem. Pasangan Amin, Anies Mohaimin, sudah bersiap akan berangkat ke kantor KPU. Pasangan yang terus konsisten mengusung narasi perubahan ini juga nanti akan disambut oleh sejumlah massa yang lumayan besar di kantor KPU yang sudah berkumpul sejak subuh tadi, sejak dini hari tadi. Berbagai elemen akan menyambut mereka, mulai dari kader partai, ada partai-partai mengusung mereka, tentu saja dari kader partai Nasdem, PKB dan juga PKS, sejumlah relawan, lalu juga simpatisan, dan mungkin juga ada masyarakat umum yang ingin melihat dan mungkin masih menimbang-nimbang juga nih Mas Diman. Masyarakat umum yang datang ke KPU ingin lihat ada apa ini, lalu menimbang-nimbang juga bagaimana sosok Anies Mohaimin ini bisa mempengaruhi pilihan mereka nantinya. Ini yang belum punya pilihan, ya betul. Bisa jadi ya sedang menganalisis begitu ya pergerakannya Anies Mohaimin. Nah, yang ingin saya tanyakan juga Mas Diman, saat ini kan fenomena relawan juga cukup, ya boleh dikatakan signifikan sejak era Presiden Jokowi menyalonkan diri dulu 2014. Sepertinya relawan-relawan yang lain ini bermunculan. Kalau dulu Jokowi banyak ada relawan projo, Jokowi mania dan sebagainya. Nah, ini sekarang di Pilpres 2024 untuk 3 pasangan calon, sepertinya relawan-relawan ini juga bermunculan gitu. Nah, signifikansi relawan yang mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, apakah nantinya juga atau saat ini juga linear dengan kelompok besar yang menamakan 212 tadi untuk mendukung Anies? Iya, bisa jadi, tetapi pada dasarnya begini, publik itu kan pada dasarnya tidak dekat dengan partai politik. Sementara pengusung utama yang resmi terhadap calon presiden ini adalah partai politik. Tetapi yang merasa dekat dengan partai politik ya kurang dari 20-an%. Jadi sangat banyak. Umumnya orang tidak merasa bagian dari partai politik. Saya kira ini yang mendasari kenapa muncul gerakan atau organisasi di luar organisasi resmi pengusung capres yang kemudian disebut sebagai relawan. Jadi ada konteksnya ya, di mana memang mereka yang kritis terhadap partai politik mungkin tidak bisa ditampung oleh partai politik untuk mendukung. Kemudian yang kedua juga sebenarnya tadi disebut bahwa mungkin sebagian yang hadir di sini juga melihat ya menganalisis dulu gitu. Akan memilih atau tidak. Memang di dalam survei kita juga menemukan bahwa swing voters atau yang kemungkinan mengubah pilihan dari mereka sekarang memilih tapi kemungkinan mengubah pilihan itu sekitar 30-an%. Oh, lumayan besar ya? Besar, dan masih ada 10% yang undecided voters yang belum menentukan pilihan. Jadi sekitar 40% sebenarnya ruang bagi capres dan cawapres untuk kemudian bisa bermanuver di sana untuk meraih dukungan atau menambah dukungan yang sekarang sudah ada. Jadi masih cukup terbuka peluang. Ya, meskipun gapnya pasangan Amin ini terhadap 2 pasangan lainnya atau terhadap 2 sosok capres lah boleh dikatakan sebelumnya, karena survei-survei sebelumnya belum ada pasangan masing-masing ya, masih sosok capres kecuali pasangan Amin yang sudah mendeklarasikan terlebih dahulu. Ini cukup jauh gapnya dari Ganjar dan juga Pak Prabowo ya. Tapi ya sekitar 30-an%, sekitar 10-an%. Tapi ya tadi dengan adanya swing voters yang belum menentukan begitu arah dukungan, belum lagi juga ada gerakan-gerakan yang belum terpantau begitu dari grassroots, ini bisa mengubah komposisi suara atau elektabilitas mereka juga. Ini yang sama-sama diperebutkan tidak hanya oleh pasangan Amin tapi juga pasti oleh pasangan Ganjar Mahfud dan juga nanti Pak Prabowo dengan pasangannya yang belum mendeklarasikan bakal cawapresnya begitu. Nah, kalau kita bicara Pak Prabowo juga menarik ini, Mas Diman, meskipun saat ini yang kita saksikan Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sedang menuju KPU, tapi saya ingin menyinggung sedikit soal Prabowo Subianto yang belum memilih bakal cawapresnya. Ini apa yang tim Prabowo tunggu dan partai-partai koalisinya tunggu sehingga masih sepertinya bimbang dan gamang gitu untuk memilih cawapresnya? Saya kira di Prabowo Subianto persoalannya lebih rumit sebenarnya jika misalnya dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Pada Ganjar Pranowo ada satu partai yang sangat dominan dan tanpa
dukungan partai lain pun mereka bisa maju mengusung Oke. capres-cawapres, sehingga di Ganjar Pranowo pilihan untuk capres itu lebih mudah gitu sebetulnya, Ya. atau lebih terbuka peluang untuk memilih tokoh-tokoh di luar partai politik seperti yang sekarang terjadi. Sementara di di Prabowo Subianto, Partai Gerindra belum cukup suaranya untuk mengajukan calon sendiri, karena itu ya. membutuhkan dukungan dari partai lain. Iya. Saya kira kemudian negosiasinya di sana. Oke. Kemudian ada 3 partai sekarang yang bersama Gerindra untuk mendukung Prabowo Subianto. Masing-masing dari partai itu datang dengan proposal cawapres. Golkar datang dengan Airlangga Hartarto. Demokrat saya kira juga masih mengusulkan AHY, juga PAN mengusulkan Erick Thohir. Erick Jadi Thohir. rumit sekali. Belum lagi Ada Gibran juga. ada Gibran, belum tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama juga yang dipertimbangkan Yap. karena melihat pasangan dari Anies Baswedan dan Ganjar Yap. juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama. Ini juga yang pasti akan mereka perhitungkan. Saya dengar bahkan ada 4 orang tokoh kita yang mendaftarkan surat keterangan SKCK ya. Iya, Ini iya. untuk persiapan cawapres. Ada Pak Sepertinya masih Yusril juga. agak gampang untuk pasangannya Pak Prabowo untuk jadi cawapres ini. Nah, nanti kita akan menuju ke gedung KPU juga. Kita saksikan di layar kaca Anda, ini pasangan Anies Muhaimin sudah menuju ke kantor KPU. Kita saksikan prosesinya. Setelah jeda tetaplah di Breaking News Kompas TV.